Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai Gunung Latimojong terkait dengan sejarah, legenda asal-usul, misteri, dan mitos yang ada di Gunung Latimojong. Bagaimana paparannya? Silakan disimak berikut ini. Gunung Latimojong berada di tengah-tengah Sulawesi Selatan. Sebagian besar pegunungan ini terletak di daerah Kabupaten Luwu. Gunung Latimojong merupakan salah satu dari 7 puncak tertinggi di Indonesia dan titik tertinggi di Pulau Sulawesi. Gunung Latimojong merupakan gunung yang tertinggi di Sulawesi Selatan dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut. Puncaknya yang bernama Bulu Rantai Mario. Pegunungan Latimojong ini membentang dari selatan ke utara. Di sebelah barat, Gunung Latimojong adalah Kabupaten Nrekang. Sebelah utara Kabupaten Tanah Toraja. Sebelah selatan adalah daerah Kabupaten Sindereng Rapang, dan area sebelah timur seluruhnya adalah wilayah Kabupaten Luwu sampai di pinggir pantai Teluk Bone. Nama Latimojong berasal dari bahasa lokal yang berarti tulang punggung. Nama ini diambil dari bentuk pegunungannya yang memanjang dan menyerupai tulang punggung. Gunung Latimojong memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat setempat, terutama bagi suku Bugis dan juga Toraja. Masyarakat setempat menganggap Gunung Latimojong sebagai tempat yang sakral dan juga penuh misteri. Bagi kepercayaan warga sekitar, konon di pegunungan Latimojong ini adalah asal-usul nenek moyang orang-orang dari Nrekang, Toraja, Luwu, dan juga Bone. Kepercayaan ini bersumber dari sejarah dan legenda setempat yang didominasi terutama oleh suku Duri. Suku ini berbicara memakai bahasa Duri. Penduduknya mendiami daerah wilayah Baraka sampai Karangan pada jalan pendakian Gunung Latimojong, dan penduduknya mayoritas bermata pencarian menjadi petani kopi. Berdasarkan cerita rakyat dari suku Duri mengenai sejarah khususnya puncak rantai Mario di Gunung Latimojong, dikisahkan pada zaman dahulu kala di puncak rantai Mario di Gunung Latimojong sempat hidup seorang nenek beserta cucunya bernama Mori. Sudah jadi kerutinan yang harus dilakukan untuk kehidupannya. Nenek Mori ini harus mencari hewan hutan yang tidak lain diantaranya adalah anoa. Tidak hanya mencari hewan buruan, Nenek Mori juga menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam untuk memenuhi makanannya sehari-hari. Nenek Mori konon memiliki kelebihan, yaitu memiliki kemampuan indera keenam yang dapat berhubungan dengan makhluk halus. Warga juga meyakini jika Nenek Mori kerap berburu ditemani oleh makhluk halus pada suatu tempat yang terletak di atas gunung. Nenek Mori memiliki hewan peliharaan, yakni seekor kerbau yang berwarna putih. Kerbau ini diberi tanda di bagian telinganya. Apabila sang kerbau ini tiba-tiba berlari turun dari gunung, seakan ada yang mengejarnya, maka akan jadi tanda bahwa daerah sekitar bakal mengalami turun hujan yang lebat. Tidak hanya itu, ada yang spesial dari kehidupan Nenek Mori ini. Dalam berburu hewan, Nenek Mori tidak berburu seperti masyarakat pada umumnya. Nenek Mori berburu hewan tidak memakai senjata.
tetapi memakai kidung atau tembang atau lagu untuk menarik hewan buruannya. Nenek Mori memulai perburuannya di sebuah batu besar yang terletak di puncak gunung dengan lantunan kidungnya. Dengan suara kidung yang terbawa angin serta menggema memantul ke dinding-dinding gunung dan juga lembah yang terletak di dasar gunung, mengalun seakan mengajak yang terdengar semacam kidung persahabatan. Dengan lantunan kidung ini, maka hewan Anoa yang menjadi buruannya akan tiba dengan sendirinya menghampiri Nenek Mori. Anoa-anoa yang mendatangi Nenek Mori jumlahnya cukup banyak, sehingga Nenek Mori tinggal memilih anoa mana yang hendak menjadi santapannya. Seiring berjalannya waktu, hingga tibalah juga masanya, Nenek Mori merasa waktunya hidup di dunia semakin singkat, sehingga ia pun berpesan kepada cucunya, yaitu si Mori, "Dengarkan baik-baik kata-kataku ini. Apabila engkau datang di dekat batu tempat biasa nenek bernyanyi sekaligus berburu anoa, kamu harus berteriak, dan seketika itu pula maka daging-daging anoa pun akan tersedia. Ini adalah janjimu untukku, cucuku. Bila engkau melanggarnya, maka kamu tidak akan mendapatkan apapun, dan sungguh aku pun akan meninggalkanmu, cucuku." Ujar sang nenek kepada cucunya yang bernama Mori. Mori pun mendengarkan dan berjanji kepada neneknya akan mematuhi pesan sekaligus perintah neneknya tersebut. Namun semakin lama Mori semakin diliputi rasa penasaran. Karena merasa aneh dengan sikap neneknya, Mori pun mendatangi batu tempat neneknya bernyanyi serta berburu secara diam-diam, dengan harapan dapat bertemu dengan neneknya lagi dan kemudian berteriak memanggil neneknya. Namun janji telah diingkari, tali kesepakatan telah terputus. Nenek Mori pun menghilang dan sampai saat ini dipercaya bahwa Mori masih sering datang ke gunung itu. Namun tidak ada lagi suara dari lantunan Nenek Mori. Ya, sampai saat ini masyarakat masih yakin jika Mori masih kerap mendatangi gunung ini. Tetapi sudah tidak terdengar lagi lantunan kidung yang dinyanyikan oleh neneknya, dan juga daging anoa yang tersaji di batu besar juga ikut menghilang. Adapun puncak rantai Mario. Puncak rantai Mario yang terletak di puncak Gunung Latimojong juga memiliki dua suku kata yang terdiri dari kata rantai yang berarti dataran atau daratan yang luas berupa lapangan. Sebaliknya, kata Mario berarti bahagia atau senang. Jadi, kata rantai Mario berarti dataran kebahagiaan yang terletak di puncak gunung. Seperti itu sekelumit cerita dari puncak Nenek Mori atau Nenek Mario. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang sebuah sejarah dan legenda yang ada di Gunung Latimojong. Selain itu, ada juga kisah lainnya terkait dengan Gunung Latimojong. Dan kali ini adalah terkait dengan kisah mistis dan juga mitos yang ada di Gunung Latimojong. Yang pertama adalah mitos hantu Popo yang ada di Gunung Latimojong. Gunung Latimojong dikenal angker bagi para pendaki lantaran diyakini menjadi tempat tinggal dari hantu Popo. Hantu Popo berdasarkan kesaksian para pendaki dan juga masyarakat setempat adalah makhluk halus dengan wujud manusia yang dapat terbang. Yang membuat menyeramkan dari hantu tersebut
adalah mata yang dapat menyala merah. Berdasarkan keyakinan para pendaki, konon hantu Popo sering menculik orang-orang yang mendaki Gunung Latimojong khususnya pada malam hari. Oleh sebab itu, para pendaki dihimbau agar selalu waspada dan juga siaga jika mendengar suara pok pok pok, suara pok 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 yang berulang-ulang. Apabila Anda atau kita mendaki Gunung Latimojong dan lalu mendengar suara aneh tersebut, berarti tanda hantu Popo sudah semakin dekat dengan posisi kita. Ya, sejarah Gunung Latimojong juga mencatat bahwa kawasan ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekitar sejak masa lampau. Gunung ini dikenal sebagai wilayah yang kaya akan biodiversitas yang menjadi habitat bagi flora dan juga fauna endemik Sulawesi. Selain itu, kepercayaan masyarakat lokal yang menganggap Gunung Latimojong sebagai tempat yang sakral dan juga penuh misteri. Dalam catatan sejarah, gunung ini juga sering digunakan sebagai jalur strategis selama perjuangan melawan penjajahan, menjadikannya simbol kekuatan dan juga perlindungan bagi masyarakat setempat. Adapun pendakian ke puncak Rantai Mario atau puncak tertinggi di Gunung Latimojong memberikan pengalaman yang menantang dan juga memuaskan. Jalur pendakian melalui Desa Baraka merupakan salah satu jalur populer yang melewati hutan tropis lebat dan menawarkan pemandangan yang memukau. Selain keindahan alamnya, Gunung Latimojong juga memiliki nilai strategis sebagai salah satu penyumbang utama sumber air bagi daerah sekitarnya. Selain memiliki pemandangan yang indah, Gunung Latimojong juga menyimpan nilai sejarah dan juga nilai ekologi yang sangat penting. Gunung Latimojong tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi pusat penelitian ekologi. Kawasan ini menjadi habitat bagi berbagai spesies langka seperti anoa, babi rusa, dan burung-burung endemik. Keberadaan Gunung Latimojong juga menjadi saksi keberagaman budaya masyarakat Sulawesi yang menghormati alam sebagai bagian penting dari kehidupan mereka. Sejarah Gunung Latimojong mencerminkan harmoni antara keindahan alam dan juga nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh masyarakatnya. Dengan puncaknya yang megah dan ekosistem yang kaya, Gunung Latimojong tidak hanya menjadi tujuan pendakian, juga menjadi simbol kebanggaan Sulawesi. Pengetahuan tentang sejarah dan kekayaan alam Gunung Latimojong ini memberikan inspirasi untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menghormati warisan budaya setempat. Nah, itulah sekilas mengenai Gunung Latimojong. Gunung Latimojong yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Sulawesi dan juga menjadi salah satu dari 7 puncak tertinggi di Indonesia atau 7 Summitnya Indonesia. Terima kasih sudah menyimak terkait dengan legenda, asal-usul, misteri, dan mitos dari Gunung Latimojong ini di channel YouTube Borin Pro. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah terkait dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Sulawesi maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya.